Penting sekali bahwa kita tuh belajar tulus dalam hubungan. Mari kita baca sama-sama dalam Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita dengar pengajaran sana-sini itu kadang-kadang membingungkan. Bahkan doktrin satu aliran berbeda dengan aliran yang lain. Kalau mereka didudukkan bersama, pasti akan terjadi perbedaan dan perselisihan. Saya lebih senang belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus menghidupi hidupnya di bumi, apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan. Rasul Paulus mengajar kita supaya kita dalam hidup kita bersama-sama dengan orang lain dalam komunitas, kita belajar seperti Yesus untuk bisa sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita harus rendah hati dan tidak mencari kepentingan atau pujian. Dalam hubungan akan sulit bersatu kalau masing-masing tuh punya kepentingan. Bayangkan dalam sebuah pergerakan, orang-orang yang tergabung di dalamnya punya kepentingan masing-masing. Tentu akan sulit untuk mencapai tujuan. Ada yang ingin menjadi yang terbaik, lebih daripada yang lain, ingin menonjol, ingin mendapat pengakuan dari yang lain. Datang bukan karena ingin melayani, tapi karena ingin mencari posisi. Banyak orang yang datang dengan berbagai kepentingan. Ada berbagai kepentingan dalam hubungan. Saya mau katakan sangatlah melelahkan ketika kita berada dalam sebuah hubungan yang penuh ekspektasi atau tuntutan. Orang-orang yang mengelilingi kita punya berbagai agenda. Mereka datang dengan membawa kepentingan mereka masing-masing untuk mendapatkan sesuatu, bukan membawa sesuatu. Kebanyakan orang itu pasti mencari keuntungan dalam hubungan. Amsal 19 ayat 4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Membuktikan orang akan cenderung mencari hubungan yang menguntungkan dirinya. Ketika kita berada dalam hubungan yang orang-orang itu datang dengan kita dengan agenda mereka sendiri, mereka punya kepentingan, itu sangat melelahkan. Jujur, untuk mencari teman yang benar-benar murni, tulus, mereka datang tuh nggak punya kepentingan apa-apa. Mereka datang karena mereka ingin memberi diri untuk melayani, untuk berkontribusi. Ada, tapi sedikit sekali.